A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada awal mula masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang pertama disampaikan dan diajarkan adalah perihal akidah. Bahkan ayat yang awal mula diturunkan berisikan akidah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok akidah dulu? Kok tentang kepercayaan dulu sih? Kenapa gak diajarin sholat dulu, atau puasa dulu, atau zakat dulu, tapi tentang akidah dan iman dulu yang diajarkan? Karena akidahlah yang menjadi pondasi utama bangunan Islam. Karena akidahlah yang menjadi akar sebuah pohon Islam yang harus ditancapkan dalam-dalam kepada setiap diri umat muslim. Bahkan disebutkan bahwa perilaku seseorang mencerminkan akidahnya. Orang yang akidahnya kuat gak akan berani ngelakuin dosa walau lagi sendirian. Orang yang akidahnya kuat bakal tetap rajin ibadah walau gak dilihat orang. Kebalikannya, orang yang akidahnya gak kuat bisa jadi ngelakuin maksiat saat sendirian, bahkan pas rame sekalipun. Dan orang yang akidahnya lemah bakal males-malesan ibadah kalau lagi gak dilihat orang. Di semester 1 kemarin kita sudah membahas bahwa iman mempunyai 6 rukun dan iman juga memiliki 77 cabang, yang dimana kalau cabang ini dikategorikan akan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu cabang iman kategori amal hati, cabang iman kategori amal lisan, dan cabang iman kategori amal perbuatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama amal-amal yang termasuk ke dalam cabang iman kategori hati, yaitu cinta, takut, harap, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mahabbatullah. Mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu gimana sih? Tahu cinta kan? Misalnya saja, kita cinta sama seseorang. Semua orang yang kita cintai pasti pengen dituruti. Takut nyakitin perasaannya, pengen sama ayang terus, pengen teleponan terus, pengen chattingan terus, ingat dia terus, dan lain sebagainya. Gitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang udah cinta sama Allah, pasti orang itu pengen nurutin semua maunya Allah. Takut ngelakuin semua yang Allah gak seneng. Ingat Allah terus. Allah manggil buat sholat, gak dientar-entar, dan lain sebagainya. Atau disingkat, nempatin Allah di atas segala sesuatu. Gak ada yang lebih penting dari Allah. Ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, dia juga bakal cinta sama Rasul, senang sholawatan, senang ngamalin sunnah-sunnah Rasul. Orang yang cinta sama Allah juga cirinya adalah dia cinta sama Al-Quran, senang baca Al-Quran, gak mau sehari pun kelewat tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Lalu ciri selanjutnya, dia bakal ngejauhin dosa, soalnya dia tahu Allah gak suka sama hambanya yang suka berbuat dosa. Terus ciri yang selanjutnya, orang itu bakal ngelakuin hal-hal yang Allah suka. Sholat gas, puasa gas, sedekah gas. Dan pas dia ngelakuin hal-hal yang Allah senang, walau akhirnya dikatain orang, misalnya anak-anak cewek nih, gak lepas dari kerudung, olahraga pakai kerudung, jalan-jalan ke mall pakai kerudung, lain sebagainya pakai kerudung. Walau dikatain ibu-ibu pengajian, atau misal rajin puasa sama duha, dikatain soalim lah, dan lain sebagainya lah, dia bakal bodo amat. Gue ibadah karena Allah kok, bukan karena orang. Itu ciri-ciri orang yang cinta sama Allah. Gimana caranya biar cinta kita ke Allah makin menjadi-jadi? Pertama, ingat-ingat lagi tentang kemahakuasaan Allah. Ingat-ingat lagi betapa maha hebatnya Allah, betapa kerennya Allah. Allah itu keren banget, Allah itu maha kuasa banget, Allah itu hebat banget. Yang kedua, ingat-ingat lagi betapa banyaknya nikmat yang udah Allah kasih. Gak terhitung jumlahnya, Allah ngasih nikmat ke kita banyak banget. Padahal kita sering dosa, padahal kita sering ninggalin apa-apa yang Allah perintahkan. Baca lagi ayat-ayat di Al-Quran biar makin kenal sama Allah, karena kita gak akan cinta kalau kita gak kenal sama Allah. Dan juga gak lupa banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin ingat Allah. Lalu yang kedua adalah al-khawfu billah. Al-khawfu billah ini artinya adalah takut sama Allah. Kata Imam Ghazali, takut sama Allah itu maksudnya takut gak diterima taubatnya, takut gak bisa istiqomah dalam ibadah, takut ngikutin hawa nafsu, takut tergiur dunia, takut maksiat, takut dapat siksa kubur, takut lalai, takut jadi sombong habis dapat nikmat dari Allah, takut dapat siksa dunia, takut dapat siksa akhirat, dan takut gak masuk surga dan lain sebagainya.
Itu maksud dari takut kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali. Ciri-ciri orang yang takut sama Allah itu kayak gimana? Orang yang takut sama Allah, dia bakal nolak yang namanya dosa. Gak mau bohongin orang, gak mau makan makanan haram, gak mau kerja yang gak halal, gak mau maksiat, gak mau ngegosip, gak mau iri dan dengki sama nikmat yang didapat sama orang lain. Pokoknya gak mau ngelakuin hal-hal yang gak disukain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang takut sama Allah. Selanjutnya ar-raja ilallah, atau berharap sama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih berharap sama Allah itu? Nah, kita ngarap-ngarap rahmat Allah, ngarap-ngarap kasih sayang Allah, ngarap-ngarap karunia Allah, ngarap-ngarap ampunan Allah dan lain sebagainya. Sambil yakin bahwa Allah itu maha baik loh. Bahwa Allah itu maha baik banget sama seluruh hambanya, apalagi sama hambanya yang beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, la ta'saw min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Allah ngelarang kita dari berputus asa akan kasih sayang Allah. Allah ngelarang kita untuk berputus asa dari kasih sayang Allah. Separah apapun kita jadi manusia pendosa, sebanyak apapun dosa kita, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Dosa aku mah udah banyak banget, gak mungkin Allah ngampunin. Jangan lupa, Allah mah maha pengampun, Allah mah penerima taubat. Selama nyawa masih belum keluar dari tubuh kita, Allah masih nunggu-nunggu kita buat bertobat. Allah masih nunggu-nunggu kita kembali ke jalan yang benar. Kurang baik apa coba Allah? Kurang baik apa Allah sama kita? Makanya kata Allah, la ta'saw min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Tapi jangan juga kita ngeremehin atau istilahnya mentang-mentang Allah mah baik, kita nyepelein tuh, kita santai aja berbuat dosa. Ntar juga diampunin kok sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, al-khawfu billah atau takut kepada Allah dan ar-raja ilallah atau berharap kepada Allah harus selalu ada berbarengan dalam diri kita. Imam Ghazali pernah ditanya, mana yang lebih utama, takut atau berharap kepada Allah? Kata Imam Ghazali, takut dan harap seperti roti dan air. Kalau lagi haus ya milih air, kalau lagi lapar ya milih roti. Gitu juga dengan khauf dan roja. Kita perlu takut ke Allah biar gak seenak jidat ngelakuin maksiat. Tapi kita juga perlu roja, perlu harapan ke Allah, perlu yakin bahwa Allah tuh maha pengampun. Biar pas dimana kita terjerumus dalam dosa, kita gak seterpuruk itu. Kita gak seyakin itu bakal masuk neraka. Orang juga ngibaratin khauf dan roja seperti sayap burung. Burung itu bakal bisa terbang dengan sempurna kalau kedua sayapnya ada. Selanjutnya adalah at-tawakkulu 'ala Allah, atau tawakal kepada Allah, atau berserah diri kepada Allah. Arti dari tawakal ini adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Nah, perlu diingat lagi di sini, tawakal artinya adalah menyerahkan hasil ikhtiar, menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Usaha dulu semaksimal mungkin, baru tawakal. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Gak bisa disebut tawakal kalau belum usaha apa-apa. Kita belum ngapa-ngapain, tiba-tiba kita ngomong, aku mau tawakal kepada Allah. Gak bisa kayak gitu. Usaha dulu baru tawakal. Pernah ada sahabat yang meninggalkan untanya di luar tanpa diikat dengan alasan dia tawakal kepada Allah. Lalu Rasul menyalahkan hal itu. Kenapa engkau melakukan hal demikian? Kata orang tadi, aku tawakal kepada Allah. Salah. Yang benar itu adalah ikatlah untamu baru tawakal kepada Allah. Kalau kita sebagai pelajar misalkan belajar dulu maksimal, baru lulus tidaknya nanti ke perguruan tinggi serahkan kepada Allah. Latihan dulu maksimal. Kalau yang mau ikut lomba, yang mau ikut perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan, lalu juara atau tidaknya serahkan kepada Allah. Ibadah dulu semaksimal mungkin, baru diterima atau tidaknya amal kita, masuk ke surga atau neraka terlebih dahulunya, nanti baru kita serahkan kepada Allah. Tugas kita adalah ibadah dulu semaksimal mungkin. Dengan begitu kita bisa lebih menghargai hasil yang kita atau bahkan yang orang lain raih dan capai. Kita akan bersyukur dan gak akan sombong ketika kita berhasil, dan kita juga akan sabar dan gak akan terpuruk ketika hasil tak sesuai dengan harapan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua kesalahan dari saya sendiri. Jika ada kebenaran itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.